Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Aminah dengan NPM 1840102088, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Mengapa kita sangat penting mempelajari mata kuliah konservasi sumber daya perairan? Ya, karena aktivitas manusia dalam memanfaatkan lingkungan laut seringkali di luar batas daya dukung lestarinya. Untuk melestarikan sumber daya laut, maka dianggap perlu menetapkan suatu daerah di laut yang ditanamkan kawasan konservasi laut. Kawasan konservasi laut ini sangat perlu ditetapkan di Indonesia. Hal ini karena Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang melimpah, dan sumber daya tersebut harus cukup memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan seiring dengan laju pertambahan penduduk Indonesia. Terjadinya eksploitasi dan pemanfaatan yang cenderung berlebihan mengakibatkan keberadaan sumber daya alam terancam habis. Oleh karena itu, perlu ditetapkan kawasan konservasi agar keberadaan sumber daya alam yang ada di saat ini bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Konservasi yang dimaksud meliputi keanekaragaman hayati yang mencangkup melindungi, mempelajari, dan menggunakannya. Karena tujuan konservasi adalah membiarkan proses evolusi pada tingkat spesies tidak terganggu pada habitat alaminya sebagai Evolution Signification Unit dari singkatan ESU. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka strategi konservasi yang ditempuh adalah melalui konsep genetika dengan memperhatikan efektif populasi size. Sehingga sebagai sarana pengelolaan perikanan, kawasan konservasi laut memiliki dua fungsi. Yang pertama, limpahan ikan komoditi pasar dari wilayah perlindungan ke dalam wilayah penangkapan. Dan yang kedua, ekspor telur dan larva ikan dari wilayah perlindungan ke wilayah penangkapan yang dapat meningkatkan kuantitas penangkapan di wilayah tangkapan. Selain itu, sebagai sarana pengelolaan, kawasan konservasi laut memberikan manfaat tidak langsung, seperti melindungi habitat yang sangat penting bagi perkembangan biakan jenis ikan komersial, dan memberikan tempat perlindungan ikan yang tidak dapat diberikan oleh sarana pengelolaan lainnya, sehingga dapat mencegah penurunan secara drastis persediaan ikan komersial. Kawasan konservasi perairan yang terlindungi dengan baik, yaitu secara ekologis, akan mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut terkait dengan perikanan. Yang pertama yaitu habitat yang lebih cocok dan tidak terganggu untuk pemijahan induk. Kedua, meningkatnya jumlah stok induk. Ketiga, ukuran, body atau size dari stok induk yang lebih besar. Dan yang keempat yaitu larva dan recruit hasil reproduksi lebih banyak. Sebagai akibatnya terjadi kepastian dan keberhasilan pemijahan pada wilayah konservasi. Adapun contoh kasus konservasi ikan, populasi ikan lele lokal Clarias batrachius. Nah, di Pulau Jawa mendekati kriteria terancam threatened dan mempunyai heterozygositas rendah karena pengaruh kegiatan budidaya, penggunaan induk sedikit, inbreeding. Pendekatan biologi molekuler dapat memindai keragaman genetik populasi sehingga dapat memilih populasi dengan keragaman. Pemulihan populasi ikan lele lokal di Jawa diharapkan dapat memberikan sumbangan kesejahteraan penduduk Jawa. Konservasi populasi dapat dilakukan dengan pembuatan OCU dengan menggunakan populasi ikan lele Samarinda yang mempunyai heterozygositas tinggi sebagai sumber founder population of Clarias batrachius. Nah, strategi konservasi ini dapat dilakukan sebagai tanggung jawab etik dan dengan menggunakan hasil pemindaian mtDNA, yakni memilih populasi yang memiliki heterozygositas tinggi sebagai founder population.
pendapat dan contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kawasan konservasi perlu dilakukan untuk keberlanjutan sumber daya bagi manusia. Dan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Semoga pengelolaan kawasan konservasi perairan dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan pada akhirnya mampu menjamin kesejahteraan masyarakat secara lestari. Selanjutnya yaitu pemanfaatan telur penyu dan turunnya Kecamatan Pulau 9 Kota Baru masih mengacu pada Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 751 /KPTS 11/1999 tentang cara permohonan, pemberian, dan pencabutan izin usaha hijau dan penyu sisik. Hal ini ditunjukkan untuk pelestarian dan pembangunan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Namun seiring waktu keberadaan penyu semakin kurang mendarat di daerah ini. Akibatnya pendapatan dari hasil penyu juga berkurang. Dengan demikian pengelolaan lahan melakukan eksploitasi penyu yang tidak sesuai yang dinamakan oleh Kepmen pada nomor 751/KPTS 11/1999. Apalagi pengawas yang khususnya pantai-pantai penuluran di Kecamatan 9. Seperti diketahui, pemilik lahan pada masing-masing pulau tersebut telah mengalami pergantian dan era sebelum kemerdekaan hingga sekarang yang bisa saja disebabkan oleh transaksi pembelian lahan dan pemberian warisan. Selain itu, pengetahuan lokal juga menjadi penting dalam mengelola sumber daya, karena menjelaskan bahwa nilai tradisi mempengaruhi keseimbangan eksternal dan memiliki konsekuensi identitas sosial yang kuat, di mana aktivitas pemanfaatan telur penyu oleh masyarakat Pulau 9 adalah kegiatan pengambilan telur penyu di pantai berpasir yang berada di Kecamatan Pulau 9. Berdasarkan hasil yang didapat, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan penyu masyarakat lokal meliputi sejarah pemanfaatan telur penyu yang sudah berlangsung lama. Adanya pemberian kontribusi hasil pengelolaan pemanfaatan telur penyu baik itu ke dalam pemerintah maupun ke masyarakat. Dilakukan sebelum ada pencabutan hingga setelah pencabutan perizinan pemanfaatan telur di Pulau 9. Lokasi pemasaran telur penyu keluar dari Kecamatan Pulau 9 diantaranya yaitu adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Kota Baru, dan daerah lainnya. Jawa masyarakat Pulau 9 mendukung adanya upaya perlindungan dan pengukuran penyu, yaitu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dalam perspektif dan perlindungan hukum bagi hak-hak ekonomi masyarakat tradisional. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah perkembangan baru yang memiliki potensi sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Wilayah ini selain memiliki fungsi konservasi, juga memiliki fungsi lain sangat penting bagi penyediaan barang dan jasa kelautan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan alasan belum mewujudkan pendekatan integrasi coastal management yang ditandai dengan telak adanya pembaharuan atas penguasaan dan pengusaha yang ditimpang dan adanya ketidakaturan perundang-undangan lain. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945, Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran konservasi
spesies, yaitu adalah jenis atau spesies makhluk hidup yang telah dikategorikan sebagai spesies yang tergantung pada upaya konservasi untuk mencegahnya dari ancaman kepunahan oleh Perhimpunan Internasional untuk Konservasi Alam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.